Nih di screen aku ada Fedora. Nah, hai Fedora. Fedora dari mana nih? Boleh nggak nih kasih tahu dari gereja mana? Dari GB Tanjung Duren. Oh, Medan ya? Di Jakarta. Wow, Jakarta ya. Agak jauh ya sama aku. Aku dari Batam. Oke, oke. Kalau yang lain ya, karena tadi udah cewek, coba kita cari yang cowok. Coba nih siapa nih? Darren Nathanael. Boleh kasih tahu dari gereja mana? Dari mana? Dari GBPRJ. PRJ, GB PRJ ya? Iya. Wah, oke. Salam kenal. Halo. Oke nih guys, so sebelum kita mulai aku mau remind kalian lagi buat selalu open cam ya. Biar kayak kita enak gitu ngomongnya, kan bisa ngelihat secara langsung nih, kan enak nih ngomongnya daripada kalian hitam-hitam gitu. Jadi kayak gak tahu mau ngomong sama siapa. Nah, tapi nanti pas sesi dimulai, ini kita tetap harus mute ya guys. Tetap mute biar untuk kenyamanan bersama. Oke. Oke, ini kita udah sip. Ini kita udah ada bersama hari ini speaker kita yaitu Kak Frita. Mana nih Kak Fritanya? Halo, Shalom, suara saya terdengar? Halo, Shalom Kak Frita, terdengar sangat baik Kakak. Oke Kak, so sebelumnya nih aku mau memperkenalkan Kak Frita nih. Kak Frita dari Rayon 3 GBI Modern Land ya Kak? Ya, betul. Saya di cabang GBI House of Grace, Gading Serpong. Wow, such an honor banget nih Kak bisa punya kakak di sini untuk jadi pembicara ya. Sama-sama. Makasih banget tuh udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing sama kita di sini sebagai pelajar-pelajar nih semua di sini ya. Nah, tapi teman-teman sebelum kita mulai aku mau ngingetin lagi, nanti di ujung sesi kita bakal ada Q&A ya. Jadi apapun pertanyaan kalian yang kalian mau tanyain ke Kak Frita, kalian boleh nih isi link Google Form, nanti akan dikasih linknya. Jadi kalian bisa isi apapun pertanyaan itu buat Kak Frita. Oke guys, so that's it dari aku. Dipersilahkan ruang dan waktu Kak Frita. Baik, terima kasih. Thank you. Shalom semuanya. Shalom. Saya share PPT. Sudah terlihat teman-teman semua? Kalau sudah, kasih jempolnya dong. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, pagi hari ini saya bersyukur kalau bisa bersama-sama dengan teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap teman-teman yang hatinya haus, Tuhan pasti akan puaskan pagi siang hari ini. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ini bukan kebetulan kami ada di Pandemic Survivor Online Camp. Kami berdoa Tuhan, Engkau mau berbicara buat setiap pribadi lepas pribadi karena Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah hati kami. Roh Kudus berbicara tepat di hati kami secara tajam. Sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini buat setiap kami. Khususnya kami mau belajar untuk kesehatan mental Tuhan di masa-masa pandemi ini. Biar Tuhan yang bukakan sesuatu yang baru buat setiap kami. Kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja di tengah kami. Di dalam nama Yesus. Mari semua kita yang siap katakan amin. Oke, tadi udah diperkenalkan sama MC-nya. Nama saya Kak Frita dan saya tinggalnya di Gading Serpong dan ini keluarga kecil saya. Dan pada kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan ya oleh Kak Beni dan Kak Angga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di mana di tema kali ini adalah bicara mengenai stay mentally strong. Berapa banyak sih yang ingin, yang rindu sepanjang pandemi sampai nanti lewat, kita semua kuat, kita semua berkemenangan, kita semua strong. Ayo angkat tangannya semua. Pastilah ya. Oke, nah teman-teman, kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Semua orang mengalami masa pandemi, bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Dan kali ini tema yang diberikan luar biasa, yaitu Pandemic Survivor. Kita mau jadi orang-orang yang terus bertahan, bahkan berkemenangan di masa pandemi. Nah, kalau teman-teman kemarin ikuti hari pertama kita online camp, kita diingatkan bagaimana kita semakin kuat di dalam komunitas, di dalam komitmen kita di gereja lokal kita masing-masing, teman-teman. Dan kita juga diingatkan bagaimana kita dipulihkan dan makin mengerti akan gender identity yang memang Allah sudah tetapkan dalam hidup kita. Nah, di sesi hari ini, teman-teman, kita mau melihat bagaimana kesehatan mental kita.
Karena WHO sendiri sudah mendefinisikan nih, sehat tuh apa sih? Sehat itu kondisi sempurna dari segi fisik kita, dari segi mental kita, dan dari segi sosial kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal dan optimal. Nah, teman-teman, kalau kesehatan fisik itu kita bisa lihat ya dengan kasat mata. Oh, dia nih orangnya lagi lesu. Oh, kalau sekarang nih kakak lihat dari layar di Zoom, kakak bisa melihat nih kalian lagi semangat atau kalian lagi memperhatikan atau enggak. Ya, terlihat secara kasat mata itu kalau fisik. Tetapi kalau kesehatan mental itu enggak kelihatan, teman-teman. Ya, tetapi bisa kita telusuri, bisa kita akui, bisa kita lihat secara bersama-sama pagi siang hari ini. Dan saya mau katakan, teman-teman, kakak mau katakan bahwa mental health, kesehatan secara mental itu bisa dimiliki oleh semua orang. Sekali lagi ya, kesehatan mental itu bisa dimiliki semua orang. Jadi salah kalau ada yang beranggapan gini, ya gimana gue mau sehat secara mental, keluarga gue berantakan. Gimana gue mau sehat secara mental, ekonomi gue aja lagi kayak begini. Itu mah kesehatan mental punyanya orang kaya, orang-orang yang memang nggak ada masalah hidupnya, nggak ada tekanan ekonomi. Teman-teman mungkin berpikir kesehatan mental itu milik orang-orang yang nggak ada masalah sama papa mamanya, keluarganya harmonis, adem ayem gitu ya. Enggak, teman-teman. Saya mau katakan bahwa Tuhan rindu setiap kita punya kesehatan mental bahkan strong. Karena apa, teman-teman? Karena teman-teman adalah generasi Yeremia yang sudah Tuhan tetapkan untuk dipakai di era Pentakosta yang ketiga. Yang setuju katakan amin. Nah, kesehatan mental itu mengacu pada kesejahteraan secara kognitif kita, perilaku kita, emosional kita. Nah, tadi teman-teman kakak bilang bahwa pandemi ini menyerang atau berdampak ke semuanya, teman-teman. Baik semua usia, dari anak yang masih kecil sampai dengan orang tua, semuanya terdampak. Gak ada yang suka dengan situasi seperti ini, teman-teman. Dari desa sampai ke kota, semua ngalamin dari seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pandemi ini berpotensi terhadap kesehatan kita bukan saja secara fisik, tetapi juga secara mental. Tetapi teman-teman, kita mau lihat secara bersama-sama. Bagaimana sih selama kita 1,5 tahun ini menjalani pandemi? Ada nggak gejala-gejala yang menunjukkan kalau ternyata kesehatan mental kita mengalami gangguan sehingga kita perlu sekali untuk Tuhan pulihkan pagi siang hari ini? Misalnya gimana? Nah, teman-teman coba cek deh. Aduh, kalau selama ini mungkin kita sebelum pandemi suka hobi tertentu, tapi ternyata di masa pandemi ini udah nggak ada minat lagi, udah nggak ada semangat, udah nggak ada gairah, bahkan kita mungkin ngalamin gangguan tidur, kita sulit tidur, atau bahkan sebaliknya, kita tidur mulu, nggak mau bangun-bangun. Kenapa? Karena kita udah nggak ada gairah lagi, udah nggak ada semangat. Masa bodoh lah, ini mau hari Senin kek, ini mau bulan Juli kek, ini mau kapan kek, udah nggak ada lagi semangat dan kegairahan. Kita cemas, kita takut. Tiap hari kita rasanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak ada hentinya menakut-nakuti kita terus, saudara, teman-teman sekalian. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa kesepian. Tetapi di tengah kesepian itu, teman-teman juga menarik diri dari komunitas. Hal-hal yang mungkin tadinya membuat kita semangat, sekarang udah nggak semangat lagi. Kita mungkin makan terus, kita ngalamin gangguan makan. Atau bahkan kita sama sekali nggak ada nafsu makan. Nah, itu mungkin hal-hal yang kita perlu cermati. Emosi kita nggak stabil, kita bawaannya mau marah terus, padahal orang nggak ngapa-ngapain kita. Kita rasanya mungkin ingin mengurung diri terus di kamar dan lain sebagainya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kalau kesehatan mental kita mengalami gangguan, itu akan pengaruh ke dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Dan teman-teman, kakak mau katakan siang hari ini bahwa untuk kita bisa stay mentally strong di tengah pandemi ini, itu mungkin, teman-teman. Karena apa? Karena kita hidup di bawah, bukan saja di bawah matahari, ya, kita kan hidup di bawah under the sun, matahari ya. Kita bukan saja hidup di bawah matahari, di mana di bawah matahari itu ada luka, ada penyakit, ada pekerjaan kuasa kegelapan, karena kita tahu dunia ini sudah jatuh dalam dosa.
Tetapi di sisi kanan, teman-teman bisa lihat di layar handphone atau laptop teman-teman, kita itu hidup under the sun. Sun-nya itu besar, di bawah akan karya Yesus, anak Allah. Di mana di situ ada pengampunan, di situ ada transformasi, di situ ada damai sejahtera, ada kebebasan yang sejati, ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman, selalu ada harapan di bawah salib Kristus. Selalu ada harapan kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, siang hari ini teman-teman, ada 3 pemahaman penting yang teman-teman gak boleh lupa. Sama-sama bilang sama saya, gue gak boleh lupa nih. Apa tuh yang gue gak boleh lupa? Pertama, teman-teman harus ingat baik-baik bahwa God cares your mental health. Tuhan itu peduli, Tuhan itu sungguh-sungguh peduli akan kesehatan mental teman-teman. Gak cuma masalah rohani. Tuhan gak cuma peduli dengan kerohanianmu, tetapi Tuhan juga peduli akan kesehatanmu secara mental teman-teman. Yes, COVID ini bikin kita semua struggle, dan kita manusia itu fragile, kita manusia itu rapuh. Makanya kakak masukin di situ gambar Tuhan Yesus sedang menggendong domba. Kita tuh diibaratkan seperti domba teman-teman. Kenapa? Domba itu binatang yang lemah, yang kalau nggak ada pemimpinnya itu bisa nggak tahu kemana. Teman-teman, manusia itu rapuh, makanya manusia disuruh bergantung sama Tuhan. Makanya kita dibilang nggak bisa berharap atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena tidak pernah bisa teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu kita camkan, Yesus sudah mati di kayu salib untuk membebaskan saya dari setiap intimidasi iblis, dari setiap tekanan yang bisa mencuri damai sejahtera saya, yang bisa membuat kesehatan mental saya terganggu. Tuhan peduli dan mengasihi teman-teman. Yang setuju katakan yes. Dan yang kedua, pemahaman pentingnya yang teman-teman perlu ingat adalah mental health problems attack everyone and anytime. Mungkin tadinya baik-baik aja, tapi di tengah pandemi, wah disangkanya pandemi 6 bulan udah selesai, nggak taunya sampai sekarang belum selesai. Sehingga tadinya baik-baik aja, tahu-tahu Tuhan izinkan kehilangan teman, anggota keluarga, sehingga pengaruh ke dalam kesehatan mental kita. Dan itu affect everyone, gak cuma di Indonesia, tetapi juga kita nanti akan lihat, kakak akan puterin video, apa yang terjadi di Cina, apa yang terjadi di Jepang. Bagaimana mental health problems itu juga attack teman-teman kita yang ada di luar sana, teman-teman. Dan yang kedua, pemahaman penting yang teman-teman gak boleh lupa. Yuk sama-sama bilang di layar teman-teman, ada tulisannya yang warna kuning di sebelah kanan. 2, 3. Do your part to stay mentally fit. Amin. Tuhan yes pasti akan lakukan bagiannya yang terbaik buat kita untuk memulihkan dan menyembuhkan kita, kesehatan mental kita. But we have our part to stay mentally fit. Sama seperti fisik kita nih teman-teman, kesehatan fisik kita tuh perlu dipelihara. Demikian juga mental kita. Nah gimana caranya? Nanti kita akan lihat sama-sama. Multimedia bisa membantu saya untuk memutarkan film apa yang terjadi di Cina, bagaimana anak-anak muda di sana, mereka struggle, mereka mengalami kecanduan game, yang berakibat pada akhirnya banyak sekali yang mengalami kesehatan yang terganggu. Bahkan dengan ketergantungan mereka main game itu, mereka sampai lupa makan, mereka sampai pakai pampers karena nggak mau ke toilet, nggak mau untuk tinggalin game online-nya. Boleh ditolong media bisa memutarkan videonya, teman-teman bisa perhatikan sama-sama dengan saya di sini. Sudah terlihat ya, kasih jempolnya. Ini di Beijing, China. Anak-anak seusia kalian, ya, anak-anak yang masih muda. Mereka ada di camp rehabilitasi. Internet Addiction Treatment Center. Dibawa Pak Sika.
干什么事儿啊？ Buat mamanya. 我在家上网，不是我妈妈说带我到北京来看病的，他就把我关在这里，他们就是把我的手捆住。 Mereka kecanduannya sudah sangat amat parah. Ada yang nggak pulang ke rumah. Sampai-sampai orang tuanya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, jadi dikirim ke camp rehabilitasi ini. Mereka dididik seperti tentara. Ini tenaga medis yang menolong mereka untuk lepas dari kecanduan game. Nah, teman-teman tahu nggak nih, main apa ini mereka? Mereka sampai berantem dengan orang tua. Sepanjang malam mereka di tempat internet itu. Bahkan sampai 3 hari nggak pulang ke rumah. 发现大于6个小时的，每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网，大于6个小时的人最容易成瘾。我们在收治的这个网络成瘾这个青少年里边啊，有的很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿。 就是我们所以说称为它电子海洛因。 Udah kayak heroin ya teman-teman, udah sangat mencandu mereka. Nah kalau ini adalah apa yang terjadi di Jepang teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, dia ini mau menikah, pria ini mau menikah, tapi menikah dengan siapa nih? Coba kita lihat ya. Waduh, ternyata pengantinnya itu adalah animasi, tokoh animasi yang dia suka, perempuannya. Bahkan pendetanya pun animasi, bukan sungguh-sungguh pendeta. Dia ngucapin janji nikah, waduh, janji nikahnya terhadap sesuatu yang tidak ada secara fisik. Ya, cukup. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kita lihat peristiwa yang terjadi di negara lain yang sebelum pandemi. Ya. Apalagi sekarang pandemi, teman-teman, orang nggak bisa kemana-mana. Banyak sekali orang-orang yang kecanduan game, kecanduan dengan berbagai hal yang tadinya nggak pernah kecanduan. Nah, gimana dengan teman-teman? Kakak nggak tahu apa yang teman-teman sedang hadapi hari-hari ini. Apakah teman-teman juga sangat struggle dengan hari-hari teman-teman semua. Dan kalau teman-teman tahu, kecanduan itu akarnya adalah kesepian. Sudah diteliti bahwa kecanduan itu adalah akarnya kesepian, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kesepian, teman-teman nggak punya
teman untuk bisa bersosialisasi, mungkin orang tua juga banyak pergumulan. Tetapi siang hari ini kakak mau sampaikan bahwa kesehatan mental kita itu penting sekali. Dan Tuhan peduli dengan kesehatan mental kita. Kalau kita hari-hari ini sedang struggle dengan kecanduan, kita sedang struggle dengan masalah mental kita yang tadi kakak sudah sebutkan di awal. Kecemasan, ketakutan yang berlebihan, gangguan-gangguan yang terus ada, kita perlu sama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk benar-benar membebaskan kita siang hari ini. Yang mau katakan amin. Nah, kita akan lihat kembali teman-teman, apa yang kita mau pelajari sama-sama pada siang hari ini, bahwa kalau kita lihat kehidupan kita, dari 24 jam yang Tuhan sudah kasih nih sama teman-teman, berapa banyak sih yang kita pakai waktu kita untuk internet, untuk baca firman, untuk olahraga misalnya. Teman-teman lihat deh piramida yang ada di layar teman-teman. Kalau teman-teman ingat pelajaran biologi piramida makanan, nah makanan yang utama itu kan di paling bawah, bener nggak? Porsi yang paling banyak itu yang ada di paling bawah. Nah teman-teman, gimana baca Alkitab kita hari-hari ini? Firman Tuhan bilang bahwa firman-Mu itu terang bagi jalanku, ya kan? Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari-hari ini pandemi ini serasa membuat jalan kita tuh gelap. Kita nggak tahu ke depan ini akan seperti apa. Tetapi percayalah satu hal, waktu kita tekun dan setia untuk terus membaca firman Tuhan, untuk kita terus setia di dalam melayani Tuhan, untuk kita memakai waktu-waktu kita membangun manusia rohani kita, manusia batiniah kita, maka kita akan dikuatkan melewati semuanya ini. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu tersedia buat saya dan buat teman-teman semua. Nah, jadi gimana Kak kuncinya untuk saya bisa survive, kita bisa menjadi pandemic survivor? Yang pertama kita harus andelin Tuhan, nggak ada cara lain. Kakak kasih contoh di sini adalah seorang tokoh Deacon Colgate. Memang beliau sudah meninggal dan ini sudah terjadi beratus tahun yang lalu ya. Tetapi Colgate, siapa di sini yang pakai Colgate? Saya pakai Pepsodent sama Sensodyne. Ada yang pakai Colgate ya di sini? Coba raise hand. Pakai Colgate ada? Jarang ya yang pakai Colgate ya. Oh ada yang pakai Colgate. Nah, Colgate ini pasta gigi yang udah ratusan tahun loh ternyata teman-teman. Dan bertahan sampai hari ini. Ternyata Colgate ini pendirinya adalah orang yang cinta sama firman Tuhan. Orang yang disebut a man of God ya. Orang yang mengandalkan Tuhan teman-teman. Sehingga bisnis dia juga Tuhan izinkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi yang pertama mengandalkan Tuhan. Kita nggak pakai pemikiran kita sendiri, kita nggak sekedar ya hari-hari ini kan kita kebanyakan mengandalkan apa kata ahli. Oh, ahli bilang ini, pandemi ini seperti ini. Oke, kita terima. Kita tentu saja mendengarkan anjuran pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Teman-teman, kakak mau cerita. Kakak teringat bagaimana Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap dan disalib. Teman-teman ngeh nggak kalau ternyata waktu Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani itu, ternyata Tuhan Yesus itu ngalamin yang namanya ketakutan loh. Tuhan Yesus aja pernah mengalami ketakutan sampai peluhnya itu menjadi butir-butir darah. Ketakutan yang amat sangat. Sampai-sampai di dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Bayangkan malaikat sampai datang untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan akan datang ke kamarmu. Tuhan akan jumpai engkau meskipun kita belum bisa onsite, kita masih online. Tapi Tuhan sanggup untuk menjamah engkau di kamarmu. Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Amin. Dan kita belajar dari Daud.
Di dalam Mazmur 39 ayat 8 firman Tuhan berkata, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Daud itu teman-teman dari dia masih kecil, dia itu menjadi anak yang tidak dianggap. Daud itu disepelekan sama abang-abangnya, disepelekan. Daud itu disepelekan sama ayahnya. Nah teman-teman, kita mau belajar dari Daud teman-teman. Bagaimana Daud ini berkata kepada Tuhan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi setelah kita ngandelin Tuhan, yang kedua kita tuh harus menerima dan mencintai diri kita sendiri, teman-teman. Ada gambar di sini ya, Tuhan Yesus yang sedang membuat kita supaya nggak kena timpukan batu gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat kartun ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu berkorban buat kita. Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Oleh karena itu, kita mau untuk menerima dan mencintai diri kita. Pertanyaannya yang kakak mau tanya sama teman-teman. Dan teman-teman jawab ya secara pribadi. Teman-teman menyadari nggak? Seperti dalam Mazmur ini. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman sadar nggak? Bahwa teman-teman itu lebih berharga dari apapun. Kita akan lihat sebuah video lagi, bagaimana Tuhan itu menciptakan kita begitu kompleks. Video ketiga, bahkan manusia itu diciptakan, dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Silakan, kita akan lihat bagaimana kompleksnya manusia. Lebih kompleks dari komputer, teman-teman. Lebih kompleks dan lebih canggih dari robot sekalipun.
Wow, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, teman-teman. Dan bagaimana mata Tuhan itu luar biasa, tertuju kepada kita, teman-teman. Sehingga sekalipun semesta alam ini begitu luas, semesta alam ini begitu hebat, tetapi Tuhan itu peduli akan kita. Tuhan itu mengasihi kita. Nah, teman-teman, kakak udah ada di slide-slide terakhir. Teman-teman perhatikan. Ini adalah pemenang America's Got Talent tahun 2019. Mungkin teman-teman udah tahu ya, namanya adalah Cody Lee. Dia adalah anak yang terlahir dengan kebutuhan khusus, yaitu autis. Tetapi di samping kebutuhan khusus ini, ternyata dia memiliki talenta yang luar biasa, khususnya dalam bermusik, teman-teman. Dan ibunya itu cerita bagaimana Cody Lee ini bisa tantrum, bisa mengalami ngamuk-ngamuk ya. Karena dia autis yang spektrumnya cukup parah. Bagaimana dia ngamuk-ngamuk sehari itu bisa 20 kali, teman-teman. Nah, teman-teman, tetapi Cody Lee ini Tuhan izinkan menjadi kesaksian bagi banyak orang karena keluarga ini juga keluarga yang ikut Tuhan. Mereka bagaimana Tuhan izinkan seluruh dunia tahu bahwa Cody Lee ini menang di season ke-14 dari AGT, meskipun dia adalah seorang yang berkebutuhan khusus. Teman-teman, dari apa yang kakak sampaikan dari awal sampai saat ini, mungkin ada di antara teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman sepanjang pandemi ini, atau bahkan mungkin teman-teman alami sebelum pandemi tapi belum teman-teman bereskan. Ada trauma, ada hal-hal yang teman-teman alami. Tadi waktu kita penyembahan sebelum masuk ke breakout room, WL nyanyikan Ku Mau Sepertimu Yesus. Tuhan itu seperti berbicara di hati saya, teman-teman, bahwa ada di antara teman-teman di sini yang seperti bejana, yang Tuhan tuh mau bentuk, tapi bejana itu banyak retaknya. Tuhan mau bentuk sulit. Tuhan mau jadikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu tetapi bejana itu begitu rapuh. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami hari-hari ini. Mungkin waktu tadi teman-teman lihat video kecanduan game, atau mungkin waktu tadi teman-teman lihat bagaimana Tuhan menciptakan kita dari sesuatu yang luar biasa. Tapi teman-teman belum sungguh-sungguh menyadari, bahkan ada kepahitan, ada mungkin tertolak. Teman-teman mungkin pernah ditolak di waktu kecil, dibanding-bandingkan dengan saudara, dibanding-bandingkan dengan kakak adikmu. Mungkin engkau mengalami banyak hal di dalam hidupmu. Teman-teman, saat ini teman-teman sendiri di kamar, atau mungkin teman-teman sekarang di rumah, gak ada kiri dan kananmu. Tetapi, siang hari ini, kakak mau untuk mengundang teman-teman semua, meresponi firman Tuhan siang hari ini. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kakak ada di Tangerang, kalian mungkin ada di Batam, kalian mungkin ada di Bandung, ada di Palembang, ada di pulau-pulau lain. Tetapi Roh Kudus sanggup menjamahmu. Roh Kudus sanggup memulihkan engkau. Maukah engkau saat ini sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Singkirkan setiap gangguan yang ada di kiri dan kananmu. Maukah engkau saat ini sebelum kita masuk sesi Q&A, kita mau untuk Tuhan pulihkan kita. Kalau mungkin tadi waktu kakak sampaikan, ada sesuatu di pikiran kalian, kalian teringat masa lalumu, kalian teringat trauma di masa kecil atau di masa-masa pandemi ini. Teman-teman, mau nggak saat ini buka hatimu sama Tuhan? Buka hatimu sama Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan mau pulihkan engkau siang hari ini. Tuhan mau engkau dipakai di era Pentakosta yang ketiga ini sebagai prajurit, bukan prajurit yang terluka, tetapi prajurit yang mentally strong, yang punya kesehatan mental yang kuat. Teman-teman, adalah siasat iblis, adalah senjata iblis di masa-masa ini untuk membuat teman-teman kesehatan mentalnya down. Kesehatan mental teman-teman terganggu. Itu siasat iblis. Tetapi siang hari ini Tuhan mau pulihkan engkau. Tuhan mau pulihkan engkau.
Tuhan mau pulihkan engkau secara total. Dan teman-teman, kakak mau katakan bahwa kesehatan mental ini bisa jadi silent killer kalau teman-teman gak perhatikan atau menganggap sepele. Yuk sama-sama kita bahasa roh. Teman-teman yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, yuk sama-sama. Di kamarmu, dimanapun kau berada, arahkan hatimu sama Tuhan. Kakak nggak bisa jangkau engkau dengan menumpangkan tangan secara langsung, tetapi siang hari ini melalui Zoom ini, Kabaya shandarola barola 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 horabata karala baya shikarola barola 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 pulih sehat, pulih sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Orabata karala baya rola barola 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 kurabata karala setiap bejana yang mulai pecah, setiap bejana yang mulai retak, hamba berdoa siang hari ini Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang pulihkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus menjamah, kuasa Roh Kudus memulihkan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus setiap trauma, setiap luka, saat ini Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan. Allah Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Kirabata karala barola 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 kurabata karala baya shikarala barola 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 kurabata karala baya shadarala barola barola. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu generasi Yeremia dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang menjamah dan menjangkau hatimu. Tuhan katakan dia mengasihi engkau. Dia telah mati buat engkau. Dan dia rindu memulihkan engkau. Di dalam nama Yesus. Kirabata karalaba shikarala barala 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 barala. Tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam keluargamu, dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa biar online camp hari ini menjadi satu titik yang baru untuk kami berjalan strong, berjalan secara mentally strong dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa biarlah di waktu-waktu kami bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, Engkau menjumpai setiap kami. Engkau bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kami, sehingga kami siap menjadi penuai-penuai di era Pentakosta yang ketiga. Generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, generasi Yeremia yang tidak kompromi dengan dosa. Itulah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, teman-teman sekalian, kita akan melihat satu video lagi. Dan sebelumnya kakak nih pakai baju ikut cool online ya. Ikut cool ya. Teman-teman, kakak mau sampaikan gini. Kita mengalami pemulihan pada siang hari ini, tetapi Tuhan tuh mau terus bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan titik akhir, tetapi ini titik awal. Engkau harus tertanam di gereja lokal, seperti yang kemarin sudah disampaikan. Engkau harus tertanam di cool, miliki kakak rohani, mentor, bapak ibu rohani, yang akan terus menuntunmu. Dan sampai nanti engkau juga punya anak-anak rohani. Itu yang kami rindukan. Jadi teman-teman, pemulihan itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan teman-teman. Dan kakak percaya teman-teman akan jadi pandemic survivor, bahkan jadi pemenang-pemenang. Oke media, silahkan putarkan video terakhir sebelum kita Q&A.
Oke teman-teman, itu tadi video terakhir mengenai mengambil pilihan di dalam hidup kita. Hidup ini pilihan, dan kakak rindu teman-teman sebagai generasi Yeremia, pilih untuk terus radikal buat Tuhan. Silahkan yang mau bertanya, saya persilakan kepada MC untuk memandu kalau ada pertanyaan seputar kesehatan mental. Oke Kak, makasih banget nih Kak buat message yang luar biasa, sermon yang luar biasa ya, memberkati setiap kita semua. Nah makasih banget nih Kak, sekarang kita udah tahu nih gimana caranya biar survive this pandemic, yaitu kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan dan self-love ya Kak. Nah, kita langsung ke Q&A aja kali ya sekarang. Oke. So ada question dari beberapa dari kita. Yang pertama itu, apakah boleh kita mengisolasi diri kita dari teman-teman kita sampai keadaan mental kita membaik? Oke. Langsung saya jawab ya. Teman-teman, tentu saja kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak bertemu dulu atau membuat kerumunan. Tetapi isolasi mandiri itu bukan berarti kita nggak bisa ketemu di Zoom. Misalnya di acara seperti ini. Ini sesuatu yang baik. Isolasi mandiri itu artinya secara fisik kita nih, kita jangan ketemu dulu sama orang atau ngumpul dulu sama orang lain, kecuali sama orang yang serumah dengan kita. Jadi tentu saja jawabannya adalah teman-teman, bertemulah dengan cool secara online, gereja secara online. Jangan menarik diri, karena itu justru hanya akan membuat teman-teman semakin terpuruk gitu ya. Oke Kak, makasih banget nih. Berarti kita harus lebih lagi membuka diri ya, lebih lagi berinteraksi daripada kita mengundurkan diri dari setiap komunitas kita gitu ya Kak. Betul, dan kalau teman-teman punya masalah, kakak mau ingatkan, jangan malu untuk cerita. Terbuka kepada kakak-kakak rohani yang memang teman-teman percayai, terbuka terhadap orang tua kalau memang memungkinkan. Itu sangat baik kalau orang tua bisa diajak diskusi, bisa ikut mendoakan, bahkan mesbah keluarga bisa didoakan. Jangan gini loh, jangan merasa baik-baik saja kalau memang nggak baik-baik saja. Akui aja, karena waktu kita mengakui dan kita terbuka, Tuhan itu bekerja. Jadi kita tuh responnya tuh akui dulu, iya nih, saya stres, saya lagi nggak mood nih, saya lagi bener-bener putus asa nih. Ngomong, speak up gitu, ya, utarakan, jangan dipendam. Nanti kalau dipendam sampai lama sekali, wah itu akan lebih parah, dan untuk pemulihannya pun butuh waktu lebih lama gitu ya. Oke Kak, selanjutnya ya, pertanyaan kedua nih. Gimana nih Kak kalau misalnya kita punya masalah mental dari lahir? Oke, kalau dari lahir, ini kan nggak tahu ya gangguan mentalnya seperti apa. Kemudian tingkat kronisnya seperti apa. Pertama, gereja punya counseling center, gereja punya kakak-kakak rohani yang memang bisa lebih cepat gitu kan untuk membantu teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus terbuka dan cerita dulu terhadap orang tua atau terhadap kakak rohani. Nanti kakak-kakak rohani itu akan membimbing teman-teman, ya. Dan juga kalau memang Tuhan mau pakai psikolog misalnya, kan ada psikolog Kristen yang memang benar-benar tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu juga bisa. Tetapi itu step yang memang kalau sudah tidak bisa lagi atau perlu tindakan lebih lanjut. Tetapi kakak sarankan yang pertama adalah terbuka dengan orang tua atau terbuka dengan orang tua rohani untuk menolong sebagai pertolongan pertama, begitu. Oke Kak, nih ada pertanyaan yang interesting banget nih. Dia nanya, bagaimana ya Kak supaya kita ketika kita belajar untuk self love agar tidak berlebihan dan keterusan mementingkan diri kita sendiri? Ya, oke. Nah, teman-teman, waktu kita hati kita dipulihkan oleh Tuhan, ya, gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita belajar ya waktu paling gampang kalau anak muda nih, paling gampang tuh kalian ngaca deh. Waktu kalian ngaca, kalian bisa nggak terima diri kalian secara fisik dulu nih yang kelihatan. Oh, secara fisik, kalau kalian udah bisa terima, kalian udah benar-benar menyadari seperti yang tadi Daud katakan di Mazmur, jiwaku benar-benar menyadarinya gitu kan. Nah, waktu keadaan fisik teman-teman udah kalian bisa terima. Nah, kalian bisa terima nggak dengan kekurangan kalian? Teman-teman harus tahu bahwa setiap orang tidak ada yang tidak dikasih talenta. Tetapi berbeda-beda. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Benar nggak? Tapi kalau teman-teman perhatikan dalam firman Tuhan di perumpamaan tentang talenta, Tuhan itu kasih sesuai kesanggupan,
Jadi ada yang memang cuma sanggup 1. Jadi jangan iri sama yang dapat 5 talenta. Kemudian kalau yang satu itu dilipat gandakan jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, pujiannya ternyata sama loh. Tuhan itu memujinya sama. Tuhan nggak gini, oh yang 10 dipujinya lebih dahsyat daripada yang 2. Enggak. Orang yang dikasih 2 talenta lalu berkembang menjadi 4, orang yang dikasih 5 talenta berkembang jadi 10, pujiannya sama. Artinya apa? Kalau teman-teman cuma punya talenta bermain musik, tapi mungkin dalam hal yang lain kurang, misalnya. Kalian nggak usah iri sama teman yang musik bisa, matematika jago, tampang keren, disukain banyak orang, misalnya gitu ya. Nggak usah iri, karena memang Tuhan kasih itu sesuai porsinya. Lalu supaya nggak kebablasan, ya jadi mengasihani diri sendiri. Ini kebablasan yang ke bawah nih. Jadinya mengasihani diri sendiri. Aduh, aku emang orangnya begini. Tapi ada yang terlalu kebablasan, lebay gitu ya. Jadi sombong gitu ya. Jadi ini emang gue yang paling hebat, nggak ada yang lain. Udah, youth ini kalau nggak ada gue, youth ini nggak akan jalan gitu misalnya ya. Sombong gitu. Nah supaya nggak jadi kebablasan, tetap koridornya adalah firman Tuhan. Makanya kenapa sih di gereja kita tuh disuruh intim sama Tuhan? Kenapa? Karena waktu kita intim sama Tuhan, Roh Kudus tuh akan bilang, kamu udah salah. Kamu nih udah kebablasan. Udah jadi sombong. Udah jadi bukan lagi self-love gitu, tapi selfish gitu ya. Udah egois kamu nih. Roh Kudus tuh akan ingatkan. Ada rambu-rambu tertentu di mana kita mulai ditegur sama ketua kul kita. Kok kamu kelihatannya sekarang ini jadi seperti ini. Nah, teguran yang datang dari kakak rohani, dari bahkan ya dari adik rohani sekalipun, itu bisa jadi suara Tuhan loh yang membuat kita balik ke jalan yang benar. Itu ya. Oke, Kak, ngomongin tentang bakat nih, kira-kira ada tips gak ya, Kak, biar kayak setiap kita tuh bisa menemukan bakat nih, kalau misalnya kita belum nemu bakat kita di mana? Oke. Nah, teman-teman ada tes minat bakat ya yang teman-teman bisa lakukan. Kalau nggak salah sekarang di Google juga udah ada yang gratis gitu kan. Tetapi memang kalau teman-teman ikut KOM 100 juga ada tuh karunia motivasi di situ ya. Teman-teman bisa mengenali diri teman-teman sehingga teman-teman waktu memilih untuk misalnya ya teman-teman mau terjun pelayanan, teman-teman tahu nih karunia motivasi saya apa sih? Kira-kira calling Tuhan tuh apa sih gitu. Dan teman-teman harus tahu bahwa ikut Tuhan itu tidak langsung kayak ngelihat peta yang luas gitu ya. Seolah-olah kita nih udah tahu, wah aku nih panggilannya ini, aku nih talenta bakatnya ini. Memang harus digali dan berjalannya waktu Tuhan tuh akan teguhkan. Misalnya ada orang yang bilang, kamu tuh ya kalau nulis bagus loh. Kamu nih ya kalau ternyata kamu tuh kalau gambar wah keren banget loh, bisa beda loh. Nah itu jadi salah satu tanda. Konfirmasi dari orang-orang sekitar kita. Wah suara kamu tuh bagus. Kamu kalau mimpin pujian itu luar biasa. Misalnya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita perlu usahakan lewat tes minat bakat. Kita cari tahu. Dan ada yang Tuhan izinkan orang-orang kasih konfirmasi, afirmasi ke kita. Coba ditelusuri lagi, dijalani, diperdalam, didoakan juga. Sehingga selapis demi selapis kayak bawang merah tuh ya, selapis demi selapis tuh akhirnya kita tahu, oh ini toh, makin tajam, makin tajam, makin tajam gitu. Wow, thank you banget nih Kak Frita. Berarti emang kita harus cari lebih dalam lagi ya, mengerti diri sendiri kita. Oke, lanjut nih Kak. Ada yang curhat nih Kak. Dia bilang, kalau misalnya dia tuh terus dibanding-bandingin sama orang lain, walaupun dia tuh udah memberitahu secara baik-baik tentang mental health-nya gitu. Nah, menurut Kak Frita gimana nih? Oke, siapa dulu yang membandingkan? Kalau orang tua, ya. Kalau di sini kondisinya kakaknya nih Kak, yang membandingin. Oke, memang kita tidak bisa mengubah orang lain ya, dalam arti gini, pas kakak ngomong terus kita sekep mulutnya gitu, jangan ngomong kamu gitu kan, nggak bisa ya, mulut orang gitu. Nah kalau kakak coba deh, ini sih bisa berhasil bisa enggak, tetapi tidak ada salahnya dicoba. Kamu ngomong heart to heart sama kakak kamu. Kamu bilang bahwa kamu tidak suka dibanding-bandingkan. Kalau kakak kamu terus melakukannya, coba ke otoritas di atas kamu, yaitu orang tua. Otoritas di atas kamu itu yang akan menegur kakak kamu. Karena kalau tidak seperti itu, ya kamu akan terus tertekan dan bisa jadi
kakak kamu menganggap itu bercanda, kakak kamu menganggap itu biasa. Padahal buat kamu nggak biasa. Kalau misalnya udah diomongin ke kakak kamu, tapi kakak kamu nyepelein, alah kamu gitu aja tersinggung, kamu sensitif banget sih, misalnya gitu ya. Kita coba ngomong sama papa mama. Apalagi kalau kejadiannya berulang. Kalau cuma sekali ya udahlah kita ampunin. Tapi kalau tiap hari dan terus bertahun-tahun berulang, kalau kalian nggak ungkapin, justru kalian bisa dendam sama kakak kalian sendiri. Kalian perlu ngomong, Kak aku nggak suka digituin. Kakak mau nggak dibandingin misalnya gitu. Tolong Kak, jangan bandingkan aku. Tapi kalau dia tetap seperti itu, Kakak sarankan ke otoritas yang lebih tinggi dari kamu, yaitu orang tua. Gitu ya. Nih, ngomongin tentang orang tua nih Kak. Kalau misal si Kornya nih, anaknya lebih banyak cerita sama kakak mentornya dibandingkan orang tua. Itu gimana tuh? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang tua yang memang nggak enak diajak ngobrol. Ada loh, ada orang tua yang kita ngobrol nih, anak misalnya. Dia langsung ngejudge, kamu gitu aja kok nangis. Kamu gitu aja kok down. Sementara dia cerita ke kakak rohaninya, dia lebih diterima, misalnya gitu kan. Kalau menurut kakak, ya memang idealnya sih anak dengan orang tua itu hubungannya saling terbuka. Tapi kondisi ideal itu kan nggak bisa dialami semua orang gitu kan. Nah jadi sepanjang kamu cerita pada orang yang tepat, ya orang yang tepat seperti apa sih Kak? Orang yang dewasa rohani, orang yang memang prinsip hidupnya firman Tuhan, orang yang kita tahu nggak akan jerumusin kamu pada hal yang salah, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia kayak lebih ngerasa, dia nggak ngerasa rumah gitu di rumahnya Kak gimana? Dia nggak ngerasa nyaman di luar. Oh oke. Ya perlu ditelusuri ya, kenapa nggak nyamannya gitu. Begini sih, memang kita punya orang tua itu kan ada orang tua yang kolot ya, ada orang tua yang tidak sesuai lah dengan ekspektasi kita gitu ya. Tetapi bagaimanapun kakak mau bilang, kalian itu lahir karena mereka. Apapun kondisi papa dan mamahmu, kamu bisa ada di dunia ini. Salah satunya Tuhan pakai orang tuamu. Nah, bagianmu apa? Bagianmu adalah doakan mereka, bangun hubungan dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Aduh Kak, kakak nggak tahu aja papa mama saya kayak gimana. Oke, tapi kakak percaya, kamu ditempatkan di keluarga itu tidaklah satu kebetulan. Ya. Kalau kamu adalah orang satu-satunya di keluarga itu yang sudah kenal Tuhan, justru kamu jadi alatnya Tuhan untuk berdoa dan memenangkan orang tuamu, papa mamamu. Nggak merasa home di rumah. Tapi kan sekarang nggak bisa kemana-mana. Cobalah untuk berdamai dengan kondisi yang ada. Menerima bahwa inilah orang tua saya. Jangan bandingkan orang tuamu dengan orang tua temanmu. Jangan bandingkan orang tuamu dengan tetangga. Toh kita nggak mau dibandingkan. Terimalah dia, baik buruknya. Dan coba ngobrol. Karena orang tua tuh biasanya kalau diajak ngobrol, kita jadi semakin kenal. Dan kita tahu, oh ternyata papa tuh galak karena dia juga dulu digalakin. Oh ternyata begini-begini. Jadi dari situ kita juga bisa lebih dewasa ya. Oke, ini last question nih Kak. Ya. Kalau misalnya ketika pandemi seperti ini, capai secara mental itu wajar nggak Kak? Istirahat mental yang benar itu kayak gimana? Sorry, boleh diulang sekali lagi? Ketika pandemi seperti ini, capai secara mental itu wajar nggak ya Kak? Oh capek secara mental. Ya, betul Kak. Istirahat mental yang benar itu kayak gimana? Oke, nah teman-teman, tentu ini bukan masa yang mudah ya. Dan ini bukan yang seharusnya. Artinya gini, kayak tubuh kita nih diciptakan untuk bergerak, tapi kita sekarang harus mengurangi mobilitas, gitu kan. Setiap teman-teman itu punya level stres yang berbeda. Ada orang yang di rumah aja dia nggak stres karena memang dia demen di rumah. Dia memang kepribadiannya itu pragmatis, ya, bukan orang sanguin yang senang ketemu orang, senang ketawa ketiwi gitu. Orang yang demennya ngumpul sama temen, orang-orang kepribadian intim. Nanti kalau teman-teman tes kepribadian itu ada 4, sanguin, kolerik, pragmatis, sama melankolis. Nah,
Kalau teman-teman orangnya pragmatis, itu level stresnya tuh bisa dibilang lebih rendah ya dibandingkan orang kolerik. Orang kolerik kan, aduh nggak sabaran gitu ya. Orang sanguin juga pengen ketemu orang. Nah, kenali level stres kamu. Kalau kamu udah ngerasa, aduh ini nggak bener nih, kayaknya udah suntuk banget atau apa, coba pakai masker double, keluar tapi keluarnya jangan ke kerumunan, keliling komplek jalan pagi, itu bisa gitu. Lakukan hal-hal yang tentunya yang bener lah ya gitu. Yang teman-teman tahu nih, aduh gue nggak bisa nih nonton drama Korea terus kayak begini, ini salah nih. Roh Kudus pasti udah kasih tahu. Main game berjam-jam kayak begini, ini salah nih. I have to do something gitu. Misalnya apa? Coba ngobrol teman yang udah lama nggak kamu ajak ngobrol. Coba bikin kue. Coba doing something, gardening, atau bantuin mama nyuci baju, something else, baca buku. Kalau perlu tulis gitu, activities yang kalian bisa lakukan di rumah, sehingga kalian tuh bisa tetap sehat secara mental. Jadi kalau capek, normal nggak sih? Tergantung, capeknya ini level yang kayak gimana. Kalau kalian capek udah ngamuk-ngamuk, semua orang dimarahin, semua orang jadi sasaran, itu capeknya udah nggak normal. Tapi kalau capeknya masih bisa dikendalikan, salah satu aspek buah roh adalah pengendalian diri. Kalian harus kendalikan emosi kalian, diri kalian. Kalau kalian udah nggak bisa kendalikan, there is something wrong. Dan kalian harus akui kalian butuh orang lain untuk menolong. Hubungi kakak-kakak rohanimu. Bilang sama papa mamamu. Ya, kalau di masa pandemi ini sangat terbatas, lakukan sesuatu yang bisa dilakukan di rumah atau di luar rumah, tetapi tetap jaga 5M itu, gitu ya. Oke, true banget. Thank you so much nih Kak Frita udah ngejawab pertanyaan dari kita yang mungkin kebanyakan dari kita nggak bisa jawab nih ya Kak. Sekali lagi makasih banget Kak Frita. Sama-sama. It's such an honor Kak Frita bisa menjadi pembicara di sesi kali ini ya buat setiap kita. So teman-teman semua, sekarang kita udah balik lagi, boleh balik ke main session ya. Semuanya boleh keluar dari breakout room ini karena kita bakalan have fun bareng-bareng lagi. Oke semuanya, thank you.